Selamat malam, Pak Suyoto dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis etika profesi bagi Aris terselubung, fabrikasi data, dan penelitian berbasis data industri. Yang anggota kelompok terdiri dari Asma Devin, yang kedua ada Brennot, yang ketiga ada Tentara, dan keempat saya sendiri. Yang pertama yaitu ada penelitian etika kerja. Etika kerja adalah aturan dan prinsip dalam mengatur bagaimana seseorang bekerja dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku kerja yang baik, menjaga kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai. Berikutnya ada prinsip utama dalam etika kerja. Yang pertama itu integritas, yaitu terkait dengan jujur dan tidak memanipulasi pekerjaan. Yang kedua yaitu tanggung jawab, menyelesaikan tugas, dan berani memperbaiki kesalahan. Yang ketiga itu ada disiplin, yaitu tepat waktu dan patuh terhadap aturan. Yang keempat itu ada kerjasama, mau berkolaborasi tanpa egois dengan rekan kerja. Sekarang saya ingin menjelaskan bagian contoh dan pelanggaran yang harus diperhatikan. Untuk contoh sikapnya, yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data, yang dan kedua adalah fokus pada kualitas kerja. Untuk yang ketiga, contoh pelanggarannya adalah terhambat atau absen tanpa alasan. Yang terakhir adalah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Untuk pengertian etika bisnis, di sini etika bisnis adalah aturan nilai prinsip moral yang menjadi kegiatan bisnis dalam melakukan atau memastikan sesuatu rasuaan yang pelakunya adalah usaha bertindak jujur, adil, orang lain, baik kepada konsumen, karyawan, mitra, masyarakat, maupun lingkungan. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, membangun kepercayaan antara perusahaan dengan pelanggan dan stakeholder. Kedua, mencegah tindakan curang seperti penipuan, korupsi, dan manipulasi. Ketiga, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan agar dipercaya masyarakat. Empat, menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan saling menghargai. Yang kelima, menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada contoh penerapan etika bisnis. Yang pertama, tidak memalsukan kualitas atau harga produk. Kedua, memberikan gaji karyawan secara layak dan tepat waktu. Ketiga, menjaga rahasia perusahaan dan pelanggan. Keempat, tidak menggunakan bahan berbahaya bagi konsumen dan lingkungan. Dan yang terakhir, menghindari sogokan, korupsi, dan praktik monopoli. Lalu ada etika komunikasi dalam dunia digital. Etika komunikasi adalah aturan moral yang mengatur cara seseorang berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media digital, agar komunikasi berjalan sopan, jelas, dan menghargai orang lain. Yang pertama itu ada prinsip utama etika komunikasi. Prinsip utama etika komunikasi yang pertama itu adalah sopan dan hormat, yaitu menggunakan bahasa yang baik, hindari kata-kata kasar, perlakuan lawan bicara dengan penuh hormat. Yang kedua, lalu kendalikan emosi, hindari mengirim pesan saat marah atau emosi. Pesan digital itu mudah disalahartikan. Yang ketiga, ada yang jelas dan terstruktur. Sampaikan pesan dengan ringkas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Yang keempat itu menjaga privasi, tidak menyebarkan data pribadi, foto, atau percakapan orang lain tanpa izin. Yang kelima, menghargai waktu orang lain. Tidak spam,
tidak mengirim pesan panjang, tak perlu, dan gunakan media komunikasi sesuai konteks. Lalu etika komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu tulisan sama dengan citra diri. Cara mengetik, pilihan kata, dan kerapian pesan mencerminkan kepribadian kita. Yang kedua itu ada tidak menyulut konflik, yaitu hindari provokasi, hoax, dan debat tidak produktif. Yang ketiga itu sesuaikan gaya komunikasi dengan ruang. Grup keluarga, pekerjaan, kampus memiliki norma yang berbeda. Lalu yang terakhir itu ada etika berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama itu awali dengan salam dan perkenalan, gunakan bahasa baku, sampaikan tujuan pesan secara jelas, lalu kirim pada waktu yang tepat atau biasanya pagi sampai siang, lalu akhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.